Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radan Lukman dari kelas 2 dan 4B NRP 31206000059. Di sini saya melanjutkan materi saya yaitu tentang casing. Oke, sudah buka. Apa itu casing? Casing. Apa itu casing? Cache adalah proses menyimpan data sementara di mana browser, situs, atau aplikasi tidak perlu mengunduh data secara berulang atau terus-menerus. Jadi agar tidak menggunakan data internet yang banyak. Caching adalah cara efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi kita. Caching sendiri mekanismenya itu menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Di sisi server, kita dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar seperti daftar berita terbaru. Kita juga bisa menyimpan fragmen halaman atau seluruh dari halaman web tersebut. Nah, di sisi klien kita dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Nah, ini ilustrasi cara kerja cache dari database. Ini database dan perangkat. Kita mengakses sebuah website. Jika kita mengakses dari sebuah perangkat tersebut akan mencari data di cache, biasanya disimpan di RAM, ya kayaknya RAM, kalau nggak salah RAM, atau nggak di memori. Nah, apabila ditemukan langsung ditampilkan ke perangkat. Tetapi kalau nggak ada cache-nya, berarti langsung si perangkat ini akan mengambil merequest data ke database untuk di-download dan disimpan ke dalam cache itu. Y, apa saja mekanisme caching yang didukung oleh Y? Mekanisme yang didukung oleh Y ada 4, ada data caching, fragment, page, dan juga HTTP. Nah, data caching itu membantu kita untuk menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya nanti apabila diperlukan. Lalu ada fragment caching yang mengacu pada caching fragment halaman web. Kalau page caching mengacu pada caching konten seluruh halaman di sisi server. Nah, yang terakhir ada HTTP caching, yaitu digunakan pada aplikasi web agar juga dapat mengaplikasi caching sisi klien untuk menghemat waktu dalam menghasilkan dan mentransferkan konten halaman yang sama. Jadi tidak perlu merequest data ke database. Data caching membantu kita untuk menyimpan variabel WSP dalam cache dan mengambilnya kemudian apabila diperlukan. Data caching ini bergantung pada komponen cache yang biasanya terdaftar sebagai komponen aplikasi. Nah, untuk mengakses komponen aplikasi, kita dapat memanggil $f cache. Y mendukung penyimpanan cache sebagai berikut: y caching db cache. Ini menggunakan tabel database untuk menyimpan data yang di cache. Ada juga y-caching apc cache, yaitu menggunakan PHP apc extension. Yang ketiga ada y-caching file cache. Di sini menggunakan file untuk menyimpan data yang di cache. Dan terakhir di sini ada y-caching mem cache, use menggunakan PHP memcache extension. Semua komponen cache mendukung API seperti ini. Get mengambil nilai data dari cache dengan kunci tertentu. Kedua ada add, menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache jika tidak ditemukan dalam cache. Yang ketiga ada set, yaitu menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache
Yang keempat, ada multi-cache, yaitu mengambil beberapa nilai data dari cache dengan key yang telah ditentukan. Jadi ini hampir sama, cuman ini untuk yang versi lebih banyaknya. Multiset menyimpan beberapa item data dalam cache. Setiap item diidentifikasi dengan kunci. Nah, yang terakhir ada flash untuk menghapus semua item data dari cache. Jadi untuk menghapusnya menggunakan flash. Contoh pembahasan data cache nanti kita akan coba. Pertama, ubah file config web.php jadi seperti ini. Cache kelas caching file cache dan tambahkan fungsi baru bernama action test cache ke site controller, yaitu dengan script seperti ini. Public function action test cache $catch if cache ini komen, $data is my cache data if data false data convert from cache. Seperti ini. Tentang pembuatan data caching, ketik HTML. Ini localhost kita adalah apa? Localhost index php essential bila alamat browser web. Ini localhost. Anda akan melihat seperti berikut seperti ini. Jika kita membuat ulang halaman, Anda akan melihat tanggalnya tidak berubah. Nilai tanggal di cache dan cache akan keluarga dalam waktu 30 detik. Nah, setelah itu bisa di reload atau muat ulang halaman setelah 30 detik agar berubah. Mana tadi? Selanjutnya ada query caching. Query caching memberi kita caching dengan hasil query database. Caching query memerlukan koneksi database dan komponen aplikasi cache. Nah, ini contohnya. Add a new method called action query caching ke set controller. Seperti ini. Action query caching duration for. Yang kedua, pergi ke localhost dan reload. Saat dibuka akan menyimpan SQLDB dan menampilkan semua jumlah pengguna. SQLDB yang di cache sama seperti semua karena query database di cache seperti itu. Query caching. Masih di query caching, kita dapat menghapus cache dari konsol menggunakan perintah ini. Ycache menampilkan komponen yang tersedia. Ycache flash cache 1, cache 2, cache 3 memberikan komponen cache 1, cache 2 dan cache 3. Ini Cortana Pak. Ycache flash all memberikan semua komponen cache. Jadi kalau langsung all, kita langsung bersihkan semua komponen cache. Ntar saya matikan dulu Cortananya. Yang ketiga, ini ada perhatian growth of run Ycache flash all. Seperti ini untuk menghapus semua cache-nya. Nah, yang selanjutnya ada fragment caching. Contohnya, tambahkan new fungsi baru bernama action fragment caching ke site controller. Seperti ini, action fragment caching user. Nah, selanjutnya
buat new file di cache view .bsp di view site. Use this can cache view. Selanjutnya kita ke localhost, ke file caching dan reload the page. Following will be the output. Nanti ini outputnya seperti ini. Oh, enggak ada. Kok langsung page caching? Nampaknya nomor 3 nggak ada contohnya. Oke, udah nggak bener kan? Udah nggak. Halo, halo, tes tes. Oke. Contoh, kita langsung saja ke pembuatan page caching. Modify the behavior content di set controller built-in behaviors. Name. Log class civil page cache only index. Kita pembuatan page caching. Selanjutnya buka localhost, kemudian option alamat dari file dan Anda tidak akan melihat perubahan apapun karena halaman tersebut di cache. Tunggu sebentar lalu bisa di reload lagi. Contoh pembuatan, misalnya di sini ada contoh pembuatan page caching. Ya ini selain page caching HTTP caching untuk mengaktifkan pengiriman header last modified, konfigurasikan properti di filter HTTP class modified seperti ini scriptnya. Selanjutnya untuk mengaktifkan pengiriman header e-tag, konfigurasi e-tag sheet. Contoh scriptnya. Menggunakan data user dalam caching dengan mekanisme. Oke, di sini tidak ada, kita langsung lanjut saja.